Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Lika dalam pelajaran matematika SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 12 semua jurusan. Bab kali ini tetap bab 2, pertemuan yang ke-13 ya. Yaitu mengenai limit dan turunan fungsi. Subpokok bahasan yang akan dibahas hari ini yaitu mengenai penerapan turunan fungsi atau diferensiasi. Setelah mempelajari konsep turunan atau diferensial, kita dapat menerapkan konsep tersebut untuk menyelesaikan beberapa permasalahan lain yang berbeda dengan permasalahan sebelumnya. Beberapa contoh penerapan konsep diferensial dapat kita pelajari sebagai berikut. Seperti biasa kita belajar melalui contoh. Ini contoh yang ke-1. Suatu benda bergerak menempuh jarak S meter dalam waktu T detik dengan persamaan S sama dengan T pangkat 3 min 3T pangkat 2 plus 3T plus 5. Hitunglah A. Kecepatan benda tersebut setelah 3 menit. B. Percepatan benda setelah 2 menit. C. Waktu atau T yang diperlukan agar kecepatannya 0. Kita jawab ya. S sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 3T plus 5. Kecepatan atau V sama dengan ds dt sama dengan 3T kuadrat min 6T plus 3. Ya, anak-anak sudah tahu kan yang tidak ada variabelnya nggak bisa diturunkan. Percepatan atau A df dt sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat sama dengan 6t min 6. A pada t sama dengan 3, jadi kita masukkan ke dalam rumus V ya, sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 min 6 dikali 3 plus 3. Hasilnya adalah 12 meter per detik satuannya kalau kecepatan. Yang B pada T sama dengan 2, kita masukkan ke dalam rumus percepatan, yaitu A sama dengan 6 dikali 2 dikurangi 6 sama dengan 6 meter per detik kuadrat ya kalau percepatan. Satuannya meter per detik kuadrat ya. Beda kalau dengan kecepatan meter per detik. Sekarang yang C, ds dt sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu 3t kuadrat min 6t plus 3 sama dengan 0. Kita bikin pemfaktoran dari persamaan itu. Hasilnya adalah 3t min 3 dikali t min 1 sama dengan 0. Jadi kita keluarkan masing-masing ya. 3T min 3 sama dengan 0, 3T sama dengan 3, T sama dengan 1, jadi 3 per 3 sama dengan 1, terus T min 1 sama dengan 0, T sama dengan 1 ya. Jadi itu persamaan yang kedua, faktorannya itu adalah T2 sama dengan 1. Jadi T1 sama dengan T2 sama dengan 1 detik, kecepatan benda tersebut sama dengan 0. Contoh yang kedua, perhatikan gambar ya. Sebatang tuas yang beratnya 12 N per meter dibebani seperti gambar di atas. Hitunglah panjang batang tuas tersebut agar gaya F minimum. Jawab. Menurut dalil momen gaya MA sama dengan 0, maka F dikali S ditambah setengah S ya dikali 12S plus 200 dikali 1 sama dengan 0 ya. F kali S ditambah 6S kuadrat plus 200 sama dengan 0. F sama dengan, jadi kita pindahkan semua ke ruas kanan, min 6S kuadrat min 200 per S. F sama dengan 6S min 200 per S. df ds sama dengan min 6 plus 200 per S kuadrat. Syarat minimum df ds sama dengan 0. Maka min 6 plus 200 per S kuadrat sama dengan 0.
Ya, ekuivalen. Min 6 S kuadrat plus 200 sama dengan 0. Ekuivalen 6 S kuadrat sama dengan 200. Ekuivalen S kuadrat sama dengan 200 per 6. Ekuivalen S sama dengan 5,77 cm. Jadi, agar gaya F minimum, maka panjang batang tuas adalah 5,77 cm. Ya, anak-anak ya. Contoh yang ketiga, sebuah tangki air berbentuk balok tanpa tutup terbuat dari plat baja. Jika panjang alasnya 2 kali lebarnya dan volumenya 288 liter, tentukan sisi-sisi balok agar bahan yang digunakan minimum. Kita jawab ya, misalkan dulu. Misalkan lebar L sama dengan X dan panjang atau P sama dengan 2X. Volume 288 liter atau sama dengan 288 desimeter kubik. Ingat ya, liter sama dengan kubik ya. Desimeter kubik ya maksudnya. V sama dengan volume kan, kalau balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan volumenya 288 sama dengan panjangnya 2X, lebarnya X dan tingginya T. T sama dengan, ingat, kamu pasti pakai persamaan ya. Mengerjakannya pakai kalimat matematika atau disederhanakan ya. Jadi 2X kali X, 2X kuadrat. Jadi 288 sama dengan 2X kuadrat kali T. T sama dengan 288 dibagi 2X kuadrat. Jadi 288 bagi 2 coret-coret ya, tinggal 144. Bawahnya tinggal X kuadrat. Jadi T sama dengan 144 per X kuadrat. Perhatikan gambar ini baloknya. Panjangnya 2X, lebarnya X, tingginya T ya. Luas plat ya 2 dikali 2X kali X plus 2 dikali 2X kali 144 per X kuadrat itu ya, ditambah 2 dikali X dikali 144 per X kuadrat. Jadi luasnya L sama dengan 4X kuadrat plus 576 per X plus 288 per X sama dengan 4X kuadrat plus 864 per X. L atau luas DL per DX sama dengan 8X dikurangi 864 per X kuadrat. Fungsi diferensial terhadap X ya. Jadi luas akan mencapai minimum jika DL per DX sama dengan 0. Maka DL per DX-nya tadi kan ini ya, 8X min 864 per X kuadrat sama dengan 0. 8X pangkat 3 min 864 sama dengan 0. 8X pangkat 3 sama dengan 864. X pangkat 3 sama dengan 108. X sama dengan akar pangkat 3 dari 108 gitu ya. Hasilnya adalah 4,76. Maka T sama dengan 144 per X kuadrat sama dengan 144 per 4,75 sama dengan 6,36. L sama dengan X sama dengan 4,76. P kita masukkan ya hasilnya ya. P sama dengan 2X. Jadi sama dengan 2 dikali 476. Hasilnya 9,52. Jadi sisi-sisi balok agar bahan yang digunakan minimum adalah P sama dengan 9,52 desimeter dan L sama dengan 4,76 desimeter dan tingginya sama dengan 6,36 desimeter. Kalau kalian nggak jelas, japri bulika ya Nana. Seperti biasa, setelah diterangkan dari awal sampai dengan akhir, ada latihan soal, ada 3 buah latihan soal kalian kerjakan dan Bulika tunggu jawabannya sampai dengan pelajaran atau KBM online matematika berakhir atau KBM online hari ini ya.
Setelah itu kalian kumpulkan ke Bulika. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini pelajaran kali ini dengan ucapan, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.